Halo, assalamualaikum dulur. Kembali bersama saya di video Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video cara menentukan jumlah TR final dengan power supply yang kita gunakan. Nah, bagi yang penasaran seperti apa untuk videonya, silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video saya. Terima kasih. Nah, kalau ya kita ke videonya. Jadi video ini menjawab pertanyaan bagi itu dulur yang masih bingung, yaitu cara menentukan jumlah dari TR final, yang mana ini permasalahan sangat umum sekali dan sangat banyak sekali ditanyakan bagi dulur terutama yang pemula, yang baru pertama kali merakit power amplifier gitu. Ya, karena TR final ini salah satu komponen yang sangat penting ya di power amplifier. Ya, sebenarnya semua juga penting, cuma TR final juga salah satu yang sering kali dibahas, yang mana TR final ini kan selain harganya mahal, itu juga mahal harganya gitu. Jadi dalam kita ngerakit power itu bagaimana cara kita menentukan si TR final ini supaya kita nggak terlalu banyak dalam memasang TR final. Karena kalau kita misalkan masang TR final ini terlalu banyak, yang pertama itu pemborosan, yang kedua kalau emang tidak sesuai dengan power supply yang kita gunakan itu, maka jadinya si power amplifier itu nggak akan bekerja maksimal, malahan suaranya akan jadi loyo, akan jadi serak dan sebagainya. Pokoknya suaranya akan jadi cacat seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan si TR final ini juga terlalu sedikit, misalkan tidak cocok dengan power supply yang kita gunakan, maka biasanya power amplifier itu akan tersendat suaranya, terus juga akan cepat panas TR finalnya, dan juga akan cepat rusak ya, nggak akan awet gitu. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya sendiri ya. Sekali lagi ini adalah pengalaman saya sendiri. Jadi ini sebenarnya tidak ada patokan yang pasti ya untuk menentukan misalkan tegangannya berapa volt, terus tegangannya berapa volt, terus jumlah TR finalnya berapa. Itu mungkin saya nggak pakai patokan seperti itu, tapi ini adalah yang paling sering saya gunakan gitu. Jadi nanti dulu-dulu misalkan ada perbedaan pendapat ya nggak masalah, karena di sini saya akan berbagi video mengenai yang biasa saya gunakan atau pengalaman saya pribadi gitu. Jadi nanti misalkan ada berbeda pengalaman atau berbeda cara menentukan TR final juga bisa di share ya di kolom komentar seperti itu. Jadi bagi dulu yang nonton nanti bisa lebih banyak sudut pandang lain seperti itu. Nah, di sini saya sudah ada contoh driver OCL HiFi dengan 2 set TR final. Jadi ya yang pertama lur ya, kebanyakan dulur itu menggunakan trafo itu misalkan 30, kebanyakan ya, itu misalkan tegangan dari trafo itu 32 volt, terus juga 45 volt, terus juga 55 volt, dan 65 sampai 70 volt ya. Itu untuk power class AB. Karena yang saya bahas di sini adalah untuk power class AB gitu. Nah, sebenarnya cara menentukannya itu gampang sekali. Ini adalah cara yang sering saya gunakan. Jadi untuk tegangan 32 volt dari trafo, 32 volt trafo, jadi ketika dia sudah melewati elko dan dioda, setelah disearahkan menjadi sekitar 45 volt DC, itu kita cukup pakai 2 set TR final. Itu sudah sangat cukup sekali. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kit OCL HiFi ini dia bagus disuplai menggunakan 32 volt dari trafo gitu. Ini lor ya contohnya. Terus misalkan juga tegangan 45 volt dari trafo. Jadi tegangan 45 volt dari trafo setelah dia melewati elko dan melewati dioda dan elko, jadi sekitar 63 volt DC. Nah, itu cocoknya menggunakan 4 set TR final. 4 set TR final. Kalau pakai trafo 55 volt, itu ketika sudah disearahkan menjadi 77 volt DC, menggunakan 7 set sampai 8 set TR final. Ketika menggunakan trafo 65 sampai 70 volt, itu ketika sudah disearahkan menjadi sekitar 100 volt ya. Kalau 70 volt AC itu ketika sudah disearahkan, sudah melewati dioda dan elko menjadi sekitar 100 volt, menggunakan TR final 10 sampai dengan 12 TR final.
gitu. Itu ya, silahkan dicatat untuk patokannya seperti itu. Itu adalah patokan yang saya sering gunakan dalam merakit power amplifier gitu. Nah, lalu misalkan TR finalnya berbeda, bagaimana cara menentukannya? Itu nggak masalah. Jadi mau TR finalnya pakai Toshiba, pakai Sanken, pakai MJL, untuk jumlahnya sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Itu yang paling sering saya gunakan gitu. Nah, bagi dulur yang masih bingung, mungkin nanti akan saya tulis di kolom komentar di pin ya, akan saya tulis juga gitu untuk voltase dan juga jumlah TR finalnya gitu. Nah, setelah kita menentukan jumlah TR final yang sudah kita tentukan, maka dari itu kita harap si power amplifier kita itu bisa bekerja dengan optimal gitu. Jadi seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, kalau power amplifier itu dia finalnya terlalu banyak, maka nggak akan kuat, nggak akan maksimal. Misalkan contoh, kita pakai trafo 32 volt ya. 32 volt ini ketika sudah disearahkan ya, ketika sudah melewati dioda dan juga elko, maka menjadi 45 volt DC. Yang seharusnya dia pakai 2 set TR final saja sudah kuat, tetapi kita nggak marem lah gitu, pengen pakai yang 10 set TR final gitu misalkan ya. Nah, itu nggak akan maksimal lur. Karena apa? Karena voltasenya kecil gitu. Jadi percuma. Kalau voltase kecil kita pakai TR final banyak banget, itu nggak akan maksimal. Malahan yang pertama tadi kita buang-buang uang untuk membeli untuk membeli TR final, dan juga membuang-buang uang untuk membeli hedgingnya. Karena semakin banyak TR final, kita membutuhkan hedging yang juga semakin panjang gitu. Dan di luar itu, power amplifier kita itu nggak akan maksimal. Suaranya biasanya kalau terlalu banyak TR final, itu biasanya suaranya itu serak, suaranya loyo, dan biasanya TR finalnya itu nggak panas gitu. Jadi cuman anget ataupun dingin. Karena apa? Karena emang TR finalnya ini dia nggak bekerja secara optimal gitu. Jadi itu misalkan kalau misalkan sebaliknya, misalkan TR finalnya itu terlalu sedikit, misalkan kita pakai trafo 45 volt AC, 45 volt dari trafo ketika sudah disearahkan ya, ketika dia sudah melewati dioda dan juga elko, maka tegangannya itu akan sekitar 63 volt DC. Yang mana 63 volt DC itu optimalnya kita menggunakan 4 set TR final. Nah, ketika menggunakan hanya 1 set TR final, maka dari itu TR finalnya itu dia akan bekerja lebih ekstra. Dia kerjanya itu terlalu kuat, sehingga biasanya TR finalnya itu akan cepat panas ya, akan cepat panas. Dan ketika TR final itu dia panas banget, suaranya akan serak. Ketika sudah terlalu panas dan dia sudah nggak kuat, maka akan konslet. Si TR finalnya ini akan short, akan konslet, akan rusak gitu. Jadi ya itu tadi, kalau terlalu banyak TR final itu nggak bagus, kalau terlalu sedikit juga nggak bagus. Jadi kita harus mencari keseimbangan ataupun mencari jumlah yang pas dengan power supply yang kita gunakan gitu. Maka dari itu ya kita harus benar-benar tahu gitu trafo kita itu berapa volt, terus juga kebutuhan kita itu seperti apa. Jangan kalau kita ngerakit power itu jangan melihat punya orang lain lur, karena mungkin punya orang lain itu dia pas bagi power mereka, tapi kalau kita ngerakit sendiri belum tentu pas gitu. Jadi kita harus punya pendirian masing-masing, kita harus punya konsep yang kita pikirkan sebelum kita merakit power amplifier gitu. Mungkin nanti di next video akan saya bikinkan ya cara menentukan spek power amplifier dengan kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Jadi nggak terlalu harganya itu nanti ataupun harga dalam kita membeli komponen-komponen ini dia nggak terlalu mahal, tapi juga nggak terlalu sedikit gitu. Jadi nanti bisa pas dengan konsep yang kita gunakan gitu. Jadi kalau kita ngerakit power amplifier itu salah satu hal yang paling asik itu dalam kita mengkonsepnya gitu. Kita pengennya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, itu bisa kita tentukan sendiri. Itu adalah salah satu seni ataupun salah satu keseruan ya dalam merakit power amplifier gitu. Nanti mungkin kita akan buat di video selanjutnya. Maka dari itu, dulu-dulu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu,
boleh di like, di share juga supaya semakin banyak yang insya Allah terbantu dengan video-video saya gitu. Gitu ya. Sekian untuk video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.